Selamat hari Minggu Pentakosta pertama bagi kita semua. Kita awali ibadah kita dengan bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan darimu tubuh hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami pun damai dan bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Hatiku kepadamu.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada hari Pentakosta pertama ini, tertulis di dalam kitab Mazmur 2 ayat yang ke-11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan ketetapan, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Sempurna kasih-Mu
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel pada minggu ini tertulis pada kitab Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39a. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Kuasailah diriku, ku mau taat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku ya Tuhanku, Allah penciptaku. Padamu Roh Kudus, ku serahkan diriku. Kuasailah tubuhku, hatiku, jiwaku. Ku turut panggilan-Mu dan tuntunlah langkahku. Berbakti kepadamu, hiburkanlah hatiku. Di dalam pergumulanku, kuatkan hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Masuk
hatiku, jiwaku pun kuduskan, agar ku melakukan yang telah kau firmankan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan khotbah pada minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Pesta Pentakosta pertama pada hari Minggu ini, yaitu tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian dikatakan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita memperingati turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, yaitu mengingat peristiwa yang terjadi atas diri para murid Tuhan Yesus, para rasul, ketika mereka berkumpul di Yerusalem pada saat hari raya Pentakosta Yahudi. Apa itu Pentakosta Yahudi? Yaitu hari ke-50 setelah bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir dan dinamai dengan pesta panen atau Safot. Dan pada saat itulah Musa menerima hukum Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2, tepat ketika hari raya Pentakoste tersebut, terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu pencurahan Roh Kudus ke atas diri para murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh tempat itu di mana mereka berkumpul. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang bertempat tinggal dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem untuk merayakan pesta Pentakosta. Dan mereka mendengarkan para rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka mengerti, memahami bahasa-bahasa mereka yang diucapkan oleh para rasul tersebut. Inilah yang menjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus yang hinggap di atas para rasul dan memberikan keberanian kepada mereka untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik
termasuk juga Petrus yang berkhotbah di hadapan orang banyak itu, dan hasilnya 3.000 orang menjadi percaya. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu, pada pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus pada hari ini, kita diajak, kita diarahkan untuk melihat bagaimana sebenarnya kuasa Roh Kudus itu, pekerjaan Roh Kudus terhadap seluruh diri orang-orang yang percaya, yang memberikan kuasa yang luar biasa, bahkan mengarahkan orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dikatakan Dr. Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, dalam buku Katekismus Kecil. Ketika menjelaskan bagian ketiga dari pengakuan iman, dia mengatakan, dia menjelaskan seperti ini. Aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran ataupun kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Demikianlah kita bisa melihat betapa pentingnya, betapa luar biasanya pekerjaan Roh Kudus mengarahkan kehidupan orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan, Roh Allah sendiri yang bekerja dalam diri manusia. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dan ayat 26, dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah tentang karya Roh Kudus itu. Dia adalah penolong, penghibur. Dalam bahasa Yunani dikatakan parakletos, pembela, penolong, pengantara, pendamping, pendorong dan memberikan kekuatan. Demikianlah wujud pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Hal yang demikian itulah yang kita lihat dalam khotbah Minggu Pesta Pentakosta pada hari ini. Dalam Roma 8 ayat 8 sampai 11 ini, di mana Rasul Paulus menjelaskan karya pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Rasul Paulus menjelaskan tentang dua sifat, dua keadaan ataupun dua tabiat yang saling bertolak belakang, yaitu kehidupan yang hidup dalam keinginan daging dan kehidupan yang hidup dalam Roh Allah. Kalau dikatakan di sini kata daging atau dalam bahasa Yunani dikatakan sarx, yang dimaksud bukanlah tubuh kita secara jasmani, tubuh fisik kita ini bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah keinginan-keinginan daging, sifat-sifat, tabiat, ya, tabiat manusia yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging yang selalu berlawanan, bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam pasal 8 ini, Rasul Paulus mendaftarkan perbedaan dari dua perilaku tadi. Hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Yang pertama, saudara-saudara, hidup dalam daging. Kalau dikatakan hidup dalam daging, mereka yang hidup dalam daging, yaitu kehidupan yang masih dikuasai sifat-sifat kedagingan yang tidak berkenan kepada Allah. Inilah yang dikatakan dengan kata sarx tadi. Keinginan daging yang selalu memberontak terhadap Allah. Yang tidak mau dikendalikan oleh Allah. Yang dikendalikan, dirajai oleh dosa. Orang yang selalu
terbelenggu oleh keinginan-keinginan melakukan dosa. Seorang penafsir, William Barclay, menjelaskan, pernyataan hidup dalam daging dalam perikop ini artinya tabiat manusia dalam segala kelemahannya. Tabiat manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa, yang sangat lemah, yang selalu jatuh dalam dosa, yang mengikat dirinya kepada dunia ini dan bukan kepada Allah. Sifat manusia yang tanpa Allah, tanpa Kristus di dalamnya. Pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Bagaimana dengan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah masih ada sifat-sifat ataupun tabiat yang hidup dalam keinginan-keinginan daging ini? Kita bisa katakan masih ada ataupun juga masih banyak. Ketika seseorang melakukan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, orang-orang yang masih bersandar pada kuasa-kuasa duniawi, pada kuasa-kuasa kegelapan untuk menanyakan tentang masa depannya, untuk menanyakan tentang kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, untuk meraih suatu pekerjaan atau suatu jabatan atau suatu kedudukan yang tinggi, yang sangat diharap-harapkannya, yang sangat dirindukannya. Mungkin masih banyak yang bersandar pada kuasa-kuasa duniawi ini. Atau mungkin juga banyak orang yang malas untuk pergi beribadah, yang malas untuk mendengarkan firman Tuhan, yang tidak ada kerinduannya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia terombang-ambing atau dia terlena oleh kehidupan, oleh tawaran kehidupan dunia ini. Sehingga dia tidak mau mendekatkan dirinya ke hadapan Allah, tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia terlena oleh segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Atau juga masih banyak orang Kristen yang memiliki sifat-sifat atau tabiat, yaitu keinginan-keinginan yang jahat dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam tindakannya, yang merencanakan segala sesuatu yang jahat terhadap sesamanya. Mungkin masih banyak yang seperti itu. Atau juga karena situasi kesusahan ataupun kemiskinan, mungkin ada orang yang mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara, bagaimana supaya cepat untuk kaya raya, bagaimana supaya cepat dapat jabatan, bagaimana supaya terkenal, supaya dikenal orang dengan cepat, supaya cepat dia untuk memperoleh pengakuan dari orang lain dan lain sebagainya. Masih banyak juga orang yang menamakan dirinya orang Kristen, tapi dalam hatinya masih dipenuhi dengan iri hati, dengki, kebencian, ataupun juga kecemburuan terhadap sesamanya. Dan sifat-sifat yang seperti ini, perbuatan-perbuatan seperti ini, perilaku-perilaku seperti ini yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan, seringnya terjadi yaitu konflik, seringnya terjadi yaitu peperangan, permusuhan antara satu dengan yang lainnya, satu daerah dengan daerah lainnya, satu negara dengan negara lainnya. Kehidupan ataupun juga persekutuan menjadi terganggu oleh karena adanya sifat-sifat iri hati, dengki, dan juga saling membenci satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging seperti inilah yang menandakan bahwasanya dia masih hidup dalam sifat kedagingan tadi. Rasul Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 19-21, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu telah kuperingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu adalah contoh-contoh dari keinginan-keinginan daging. Dan apa yang dihasilkan dari keinginan-keinginan daging tadi? Dikatakan dalam ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup
dan damai sejahtera. Keinginan daging menuju kepada maut, menuju kepada kematian yang kekal. Keinginan daging juga adalah perseteruan terhadap Allah. Dia akan jauh terpisah dari Allah. Hidupnya akan terpisah atau menjauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih, dikatakan hidup dalam roh. Kalau dikatakan hidup dalam roh, yaitu orang di mana roh Allah berdiam dan hidup di dalam dirinya. Orang itu telah menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 9. Orang yang hidup dalam roh, maka dia menjadi milik Kristus. Kristus akan berdiam dalam hatinya dan hidupnya akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi ini bisa kita perbandingkan dengan ucapan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup dalam dirinya. Kristus yang menuntun, mengendalikan kehidupannya. Ketika hal itu sudah terjadi, maka orang yang hidup dalam roh itu, dalam roh Allah itu, hidupnya menjadi hidup yang dikuasai, dikendalikan, dan diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih, dalam ayat 9 memang dikatakan yaitu bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri setiap orang yang percaya, dan bagaimana kita bisa melihat contoh-contoh ataupun juga perwujudan dari karya Roh Kudus itu dalam dirinya. Roh Kudus itu sudah berdiam dalam diri orang percaya itu. Orang hidup orang percaya tidak dapat terpisah dari roh itu. Roh Kudus itu digambarkan seperti angin atau nafas. Sebagaimana setiap manusia bernafas, menghirup udara ataupun oksigen, demikianlah Roh Kudus berdiam dan bekerja dalam hidup kita. Dia seperti memberikan kekuatan, kehidupan kepada kita, dan hidup kita tidak bisa terpisah dari pekerjaan Roh Kudus tadi. Kalau terpisah, maka kerohanian kita akan menjadi mati. Imannya juga akan menjadi mati. Orang yang hidup dalam roh itu, maka dia bukan hanya dikatakan, bukan hanya disebut sebagai asal Kristen. Bukan asal sebagai orang yang percaya. Tetapi dia akan bersungguh-sungguh menunjukkan kehidupannya sebagai pengikut Kristus. Dia bukan hanya Kristen secara identitas. Dia bukan hanya Kristen secara penyebutan. Namun dia maka menjadi orang Kristen yang bersungguh-sungguh melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Selanjutnya, maka hidup orang yang hidup dalam roh tadi akan dipenuhi oleh kedamaian. Ayat 6b. Menjadi orang pembawa damai. Kemanapun dia melangkah, dia akan menjadi pembawa damai. Dia akan menjauhkan dirinya menjadi sumber konflik, sumber perpecahan, atau sumber kerusuhan, atau sumber perperangan. Dia akan menjadi pembawa damai dalam kehidupannya. Dan dia tidak akan menyampaikan kabar yang tidak baik, ataupun kabar hoaks, kabar bohong. Namun dia akan menyatakan yaitu kabar yang mengandung kebenaran, kabar yang memberikan sukacita kepada sesamanya. Dan orang yang hidup dalam roh adalah orang yang mampu untuk memaafkan, mampu mengampuni, panjang sabar, dan dia akan mengalahkan kejahatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Roma 12 ayat 21. Itu adalah sebagian contoh dari kehidupan orang yang telah dipenuhi oleh roh tadi, yang hidupnya betul-betul dalam Roh Kudus, yang hidupnya betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga dia akan mengalami sukacita, damai sejahtera, pembenaran di hadapan Tuhan, dan akan beroleh kehidupan yang kekal. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang berat untuk menghidupi kehidupan dalam roh. Mengapa? Karena seringkali dalam hidup kita terjadi yang disebut dengan peperangan rohani.
antara hidup dalam daging dengan hidup dalam roh. Ya. Kita seringkali digoda, kita seringkali tergoda untuk melakukan keinginan-keinginan daging. Kita sebenarnya ingin melakukan yang baik, namun seringkali kita digoda untuk melakukan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu sebenarnya dalam perjuangan kita melawan keinginan-keinginan daging, kita harus meminta pertolongan Roh Kudus, agar Roh Kudus yang membimbing dan mengarahkan kita ke jalan kebenaran yang dikehendaki Allah. Jangan sekali-kali atau mencoba-coba menolak atau memberontak terhadap suara Roh Kudus. Jangan pernah menolak suara Roh Kudus yang selalu menyuarakan, selalu mengarahkan hidup kita. Sebagaimana dalam buku nyanyian HKBP nomor 424 dikatakan demikian. Suara Roh Tuhan lembut firman-Nya, sering kau abaikan, tak kau acuhkan. Kenallah dosamu, bertobatlah, sambutlah Tuhanmu, juru selamatmu. Suara Roh Kudus, Roh Tuhan yang kita dengarkan itu, hendaklah kita melakukan sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Bagaimana perwujudan karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Bukanlah mesti dengan tanda-tanda yang luar biasa ataupun spektakuler. Bukanlah harus dengan tanda-tanda yang bisa mencengangkan orang lain dan sebagainya. Namun pekerjaan Roh Kudus itu juga bisa kita lihat dalam hal-hal yang sederhana. Dalam hal-hal perbuatan-perbuatan sebagai buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 22. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya hidup baru dalam iman itu bukanlah hidup dalam daging yang menuruti hawa nafsu kedagingan, namun hidup dalam Roh Tuhan. Roh Kudus itulah yang menghidupkan iman kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Sederhananya, ketika kita mengasihi sama kita, itu adalah perwujudan dari kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Artinya kita sudah hidup di dalam roh dengan melakukan kasih, dengan melakukan yaitu kedamaian, sukacita, dan mengasihi orang-orang lain dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik minggu pada minggu pesta Pentakosta yang pertama ini dikatakan hidup dalam roh Tuhan. Melalui topik minggu ini kita diajak sebagai orang percaya yang telah menerima Roh Kudus, yaitu setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, agar kita senantiasa hidup dalam roh. Kita diajak menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menerangi dan menuntun segenap perjalanan kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan kehendak Allah dan kita beroleh keselamatan dari dosa. Terimalah Roh Kudus dalam hidupmu, dan biarlah suara Roh itu yang memimpin, menguasai, menerangi, mengarahkan hidup kita berjalan di dalam jalan yang dikehendaki Allah dalam segenap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan pada kami pada hari Minggu ini, yaitu pesta peringatan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang telah menerima Roh-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami hidup dalam Roh-Mu, dan biarlah kami meninggalkan sifat-sifat, tabiat, ataupun perilaku-perilaku yang dipenuhi dengan kedagingan, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menerangi, menuntun, dan mengarahkan kami melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan berkatilah
seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini melalui tayangan YouTube HKBP ini. Biarlah Tuhan iman jemaat-Mu semakin bertumbuh, semakin dewasa, menjadi jemaat misioner, menjadi jemaat pelaku firman-Mu, menjadi jemaat yang hidup dalam roh Tuhan. Sebab hidup dalam roh Tuhan akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati gereja-Mu HKBP. Berkati seluruh program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Sehingga dengan pelayanan itu, jemaat-Mu bersukacita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah doa permohonan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 1 sampai dengan 2 sambil menyampaikan persembahan khusus untuk pelayanan sending HKBP. Kasih Allah dari surga, sukacita yang bakal, roh penghibur dari surga, umat-Mu penuhilah. Yesus, Kau berlimpah rahmat, penuh kasih dan setia, belah damai dan bahagia bagi umat yang resah. Berilah kami roh kasih-Mu agar taat firman-Mu. Berilah damai sejahtera-Mu dan berkati umat-Mu. Yesus Alfa dan Omega, dasar iman yang benar. Jauhkan kami dari dosa, padamu tetap setia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus,
Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar kami tetap menyadari bahwa kami telah dipermandikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungilah dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.